Puding yang didominasi paduan warna kuning dan coklat ini memang cukup menggoda siapapun yang melihatnya. Gak heran kalau puding ini terkenal sampai ke berbagai daerah. Pada dasarnya puding lapis Surabaya ini merupakan kombinasi dari puding coklat dan puding susu. Dibuat berselang-seling dengan satu lapis, tambahan yang warnanya lebih gelap. Nah, resep puding lapis Surabaya ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya saja kita harus sabar dalam membuat lapisan demi lapisan. Kalau terburu-buru hasilnya jadi nggak rapi atau malah tercampur. Nah, untuk hasil yang baik silakan simak resep berikut ini. Pertama-tama kita buat adonan karamel terlebih dahulu. Bahan-bahannya adalah air, puding coklat, gula. Nah, yang pertama kita masukkan gula dan air ya. Nah, dalam kondisi dingin, tambahkan agar-agar coklat ke dalam adonan air dan gula ya. Setelah itu kita nyalakan apinya. Kita menggunakan api sedang dulu ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga pastikan gulanya meleleh semuanya ya, sudah cair. Nah, hingga semuanya mendidih seperti ini. Setelah itu kita angkat dan tuangkan ke dalam wadah ya. Kemudian kita saring agar benar-benar rapi, bersih ya, tanpa residu. Kemudian kita bikin lapisan kuning. Yang kita butuhkan adalah susu ultra high temperature atau UHT. Kemudian gula pasir. Kemudian kuning telur dan agar-agar putih atau plain ya. Nah, cara membuatnya kita siapkan pancinya dulu ya. Kemudian kita masukkan susu cair, agar-agar ya, agar-agar plain. Kita aduk-aduk dalam kondisi dingin ya, jangan kondisi panas. Jadi kondisi dingin kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini ya, hingga merata. Kemudian kita nyalakan air ya. Nah, kita nyalakan api maksud saya. Nah, setelah hangat seperti ini, kita pancing ya supaya telurnya nggak masak betul. Ya, kita kocok di wadah tempat lain kuning dan susunya. Ya, pastikan tidak matang duluan. Nah, sambil kita masukkan kuning telur sambil diaduk-aduk. Ya. Ya, seperti ini. Kita aduk hingga merata. Ya. Kemudian kita masak lagi, boleh kita tambahkan apinya sedikit ya, hingga mendidih. Setelah itu kita angkat. Selanjutnya tuang ke dalam wadah sama seperti tadi. Tetap ya kita tiriskan menggunakan saringan ya yang halus. Nah, seperti ini, jadi adonannya sangat halus ya. Lalu kemudian kita siapkan loyang, kita tuang. Kita pastikan loyangnya tidak miring sebelah ya. Pastikan alas atau meja tidak miring ya, supaya lapisannya merata ya. Ya, kita tuang secukupnya. Boleh tipis ya. Kemudian kita Nah, sekarang kita bikin puding yang kedua ya, kuning yang kedua. Pertama sama ya seperti yang pertama. Susu cair, gula, kuning telur, dan agar-agar putih ya. Caranya sama seperti lapisan yang pertama ya. Kita rebus semua ya. Maaf, maksud saya ini kita belum rebus dulu ya. Kita aduk semua dulu. Ya, dalam kondisi dingin kita aduk hingga betul-betul merata. Nah, setelah itu kita masak dengan api sedang ya. Setelah api sedang seperti ini, kita siapkan sedikit agar-agar ke dalam adonan telur ya, tapi pastikan jangan terlalu panas, suam-suam kuku saja. Lalu kemudian kita whisk atau kita kocok ya. Nah, sampai merata, pastikan tidak menggumpal. Kalau menggumpal jadi gagal ya. Nah, kita sambil masukkan telurnya sambil diaduk-aduk susunya
Ya, pastikan betul-betul susunya ini tidak menggumpal dan kuning telurnya tidak matang. Jadi ini kuncinya ya. Kemudian kita tambahkan apinya dengan api sedikit besar sampai mendidih. Dan setelah mendidih, kita tuang lagi ke saringan. Wah, halus ya. Nah, seperti ini konsistensinya, tidak terlalu kental, juga tidak terlalu cair. Nah, sekarang kita bikin lapisan coklatnya. Bahan-bahannya adalah susu coklat. Nah, yang pertama kita siapkan adalah gula pasir, dark coklat yang sudah dilelehkan, dan agar-agar putih ya. Saya menggunakan susu coklat. Kemudian saya masukkan gula pasir, agar-agar. Ini kondisinya masih dingin ya. Nah, setelah kita aduk rata, baru kita masak ya, sambil diaduk-aduk pakai api sedang aja, cenderung kecil. Nah, setelah suam-suam kuku seperti ini, kita masukkan sedikit ya ke coklat kompon. Kita aduk-aduk atau coklat masak ya. Kemudian kita tuang ulang campurannya ke adonan susu. Kemudian kita aduk-aduk secara perlahan. Boleh kita tambahkan apinya ya. Kita masak hingga mendidih. Ya, setelah mendidih, tadi sudah dingin ya, yang lapisan bawahnya. Kemudian kita tuang secara perlahan. Seperti ini. Ini saya menggunakan metode yang paling cepat saja ya. Jadi ada 3 lapis saja. Sebenarnya harusnya 6 lapis ya. Setelah kuning ini membeku atau mengeras, kita boleh tambahkan coklat pekat tipis saja. Setelah kering baru coklat adonan coklat. Mengerti ya maksudnya? Itu kalau 6 lapis ya. Kalau mau repot seperti itu, tapi hasilnya jauh lebih cantik. Yang saya gunakan ini hanya 3 lapis ya, kuning, coklat, kuning, karamel. Jadi ditambah karamel jadi totalnya 6 ya. Nah, seperti ini yang saya gunakan yang sederhana saja dulu ya. Jadi teman-teman juga prakteknya semangat. Tapi kalau misalkan teman-teman seperti ada layer lapisannya tipis ya, itu bisa juga. Nah, seperti ini. Ini yang terakhir, yang karamel tadi ya. Dan kita tunggu setting, sebaiknya suhu ruang saja, jangan di freezer ya. Saran saya supaya agar tidak berair. Coba kita angkat dari loyang secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah, cantik, bening, dan sangat ekonomis. Tentunya rasanya sangat enak sekali ya. Saya sarankan menggunakan susu yang berkualitas ya. Saran saya gunakan susu pasteurisasi, tapi kalau nggak ada pakai susu UHT juga sudah cukup. Nah, selamat mencoba ya, selamat praktek. Ini gampang banget ya, teman-teman bisa jadikan varian puding ini menjadi produk usahanya teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tanya di grup WhatsApp. Salam sukses berjamaah. Wow, enak banget. See you.